Video ini aku angkat ketika aku teringat beberapa waktu yang lalu pernah melakukan diskusi bersama Coach Eduardo Almeida, yang kebetulan sekarang beliau menjadi pelatih kepala Rans Nusantara FC, klub dari Raffi Ahmad di Liga Indonesia. Dan aku rasa video ini penting jika teman-teman tonton sampai akhir. Any team in the world only have wins or loss or draw. Will happen all these three results. So the most important is the fans, the supporters, everyone, management, staff, players, trust in the process, trust in the work, do our best, and especially supporters, support the team in the good and in the bad moment. Jadi seperti biasa aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Poin pertama yang ingin aku sampaikan lewat video ini, aku sama sekali tidak ada bermaksud untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Ini hanya sekedar memberikan mindset dari seorang pelatih kepala. Kebetulan pelatih kepala tersebut pernah juga menjadi pelatih yang mengantarkan salah satu klub mendapatkan juara Piala Presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh Coach Eduardo Almeida kepada aku, seorang fans ataupun pendukung klub sepak bola itu harus mengetahui 3 hal ini, 3 fase, 3 siklus, whatever, apapun lah istilahnya, bahwa klub yang kita dukung itu pasti akan ada kalanya mendapatkan hasil menang. Dan ketika sudah mendapatkan hasil menang di sebuah pertandingan, maka suatu saat nanti pasti klub tersebut akan mendapatkan juga hasil imbang. Oke, nggak mungkin menang terus, pasti mendapatkan hasil imbang atau seri. Sudah masuk nih fase kedua, imbang atau seri, pasti juga akan mendapatkan fase yang namanya kalah. Nah, ketika sudah kalah, balik lagi, nanti ada mendapatkan hasil menang, nanti ada mendapatkan hasil imbang. Seperti itu perputarannya. Nah, di saat klub yang kita idolain mendapatkan hasil kalah ataupun imbang, disitulah peran penting dari seorang supporter fans untuk terus memberikan semangat sehingga klub yang kita dukung bisa kembali ke arah yang kita harapkan. Nah, kalau kita bicara klub yang kita dukung mendapatkan hasil menang, pasti aroma atmosfer ramai untuk menonton klub tersebut ketika bertanding. Namun, ketika mendapatkan hasil imbang ataupun seri, mulai sedikit yang menonton ataupun menunggu momentum melihat kebangkitan dari klub tersebut ke posisi yang kita harapkan. Harapkan apa? Menang. Menang. Kalau kita bicara di tataran sepak bola Indonesia, ini diskursus yang cukup menarik sih. Kenapa? Pernah nggak teman-teman berpikir, dari beberapa klub lah yang mungkin ada di sepak bola Indonesia, pasti mengharapkan kalau bisa menang terus. Ada keinginan untuk menang, jangan imbang, jangan kalah. Sedangkan di pertandingan sepak bola, ada yang namanya imbang, seri, atau kalah. Pasti akan menjalani siklus tersebut. Nah, ketika mindset harus menang. Nah, ini yang berbahaya. Harus menang. Wajib menang. Ini yang berbahaya. Berbahayanya apa? Ya, teman-teman renungilah sendiri. Nggak usah aku bahas apa berbahayanya. Silahkan tulis di kolom komentar berbahayanya apa. Lalu ketika kita bicara sebuah kompetisi ataupun turnamen, pasti kan hanya ada 1 juara, nggak mungkin ada 2. Nah, namun harapan itu tadi, kalau bisa juara. Nah, dengan kita memahami 3 hal ini tadi, kita pun akan bisa menakar, menilai realistiskah diri kita dengan situasi misal klub kita nggak sustainable nih dari sisi persaingan, pasti kita pun bisa menakar harapan kita. Ketika kita mampu menakar harapan kita, kekecewaan pun tidak akan berlebihan, over. Nah, ketika kita bicara harus menang tadi, kan harapan tinggi. Kalau misal nggak bisa menang, nggak sesuai harapan, pasti over, memberikan rasa kekecewaannya. Rasa kecewaan yang paling gampang kita lihat dari mana? Dari media sosial. Coba teman-teman perhatikan klub-klub yang ada
di sepak bola Indonesia. Misalnya klub tersebut nggak bisa mendapatkan hasil menang, bahkan kalau kita bicara hasil imbang, apalagi kalah, itu cercaan kepada pemain-pemain sangat kencang, sangat deras. Oke, kalau misalnya kritik ataupun saran, itu nggak masalah. Dan aku juga beberapa waktu yang lalu kan pernah melakukan perbincangan dengan Coach Dejan Antonik. Oke, di Liga Indonesia, kalau kita di Liga Indonesia ini 3 pertandingan out, itu bagaimana menurut Coach? Ini kita cuma bikin sepak bola Indonesia dan kita bikin lucu. Jangan lupa musim kemarin dari 18 tim, 12 atau 14 pelatih sudah diganti. Sekarang kita ketawa atau kita bercanda atau kita bilang selamat datang ke sepak bola Indonesia. No, ini kabar jelek karena kita kasih gambar jelek sekali ke negara-negara yang lain. Di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, di China. Karena orangnya pasti bilang, oh ini orangnya bercanda di sana. Gimana bisa seperti yang itu? Harus ada proses. Karena kalau tidak ada proses, tidak mungkin kita ada result. Mungkin ada di Indonesia. Tapi di luar Indonesia, kita tidak ada. 1, 2, 3 kali pertandingan kalah, itu out. Bisa teman-teman lihat bagaimana ngerinya Liga Indonesia itu. 1, 2, 3 pertandingan kalah, out. Oke, dan ini juga ada yang bertanya kepada aku, Bang, kenapa sih abang nggak mau ngeluarin kata-kata barbar untuk bahas Liga Indonesia kita, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ketika membahas pertandingan-pertandingan sepak bola luar. Contoh pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan seterusnya. Mungkin pernah teman-teman dengar, kalau misalnya bahas pertandingan luar negeri, ada yang bilang kata-kata TOLOL, BODOH, kemudian ya kata-kata yang seperti itulah, kata-kata nggak pantas untuk didengar. Itu mungkin teman-teman sendiri sudah paham kenapa, dan nggak mungkin dan tidak akan mau aku pun melakukan mengeluarkan kata-kata demikian untuk mengumpat pemain-pemain sepak bola. Aku mengerti apa yang dirasakan oleh seorang pelatih, aku mengerti apa yang dirasakan oleh seorang pemain sepak bola, jadi aku nggak mau mengatakan demikian. Dan ada yang bilang, Bang, kalau misalnya Bang nggak gitu, nggak entertain Bang. Wah, beda positioningnya, beda-beda. Dengan situasi kanal YouTube Tommy Deski ini, aku ingin memberikan insight-insight yang berbeda dari sekian banyak menu makanan, hidangan teman-teman. Nah, dari situ teman-teman sendiri nanti yang memilih. Mau mendapatkan insight seperti apa? Mau seperti A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Aku pun nggak mempersoalkan kalau misalnya ada pihak-pihak tertentu yang mengomentari pertandingan olahraga yang menyebutkan yang aku sebutkan tadi. Nggak persoalan, itu masing-masing diri sendiri. Aku nggak mau melakukan hal demikian karena aku punya legacy. Legacy ini kan lewat video ini kan sebuah legacy, peninggalan. Misalnya beberapa tahun ke depan ada orang mutar video aku mengatakan hal-hal mengumpat, menjelekkan pihak-pihak tertentu, itu kan nggak bagus aku rasa. Aku lebih mau membahas misalnya sisi terminologi taktik, ataupun pembahasan-pembahasan yang nggak pernah atau jarang dibahas oleh orang-orang. Contoh, kan lewat kanal YouTube Tommy Deski ini, terminologi taktik sering kita bahas, istilah-istilah taktik sering kita pakai. Nah, itu beberapa mahasiswa teman-teman yang ada di Indonesia menghubungi aku untuk melakukan virtual meeting, membahas istilah ataupun kosakata terminologi taktik. Artinya, kalau kita bicara pasar, ada juga loh orang-orang ataupun pecinta sepak bola Indonesia kita yang ingin mengetahui terminologi ataupun istilah taktik, bukan hanya sekedar mengumpat. Mana yang lebih enak, mana yang lebih bagus? Ini pun sebagai gambaran, ini gambaran dari teman-teman, dapat insight jadinya aku. Mana yang lebih enak? Kita bicara kasar atau kita bicara memberikan terminologi ataupun istilah-istilah taktik? Coba tulis di kolom komentar. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memilih dari dua hal tersebut, aku pun bisa memetakan arah. Nah, kita kembali ke konteks judul video ini tadi. Kalau bisa jangan imbang, apalagi kalah. Tim sepak bola yang ada di Indonesia yang notabene itu merupakan sebuah siklus yang harus dan wajib
dipahami, dimasukkan ke pikiran oleh pecinta sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan kebelakangan ini kan kita sering bahas pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia. Kemudian membahas kontroversi wasit yang ada di Liga Indonesia lewat kanal YouTube Tommy Deski ini. Uniknya, setiap aku membahas kejadian-kejadian kontroversi yang mungkin pembahasan tersebut menguntungkan klub A, B, C, D, E dan seterusnya dari sisi pembahasan quote and quote law of the game, teman-teman, disebutlah aku pembela tim A, pembela tim B, pembela tim C. Jadi setiap pekan mulai dari tahun lalu, teman-teman, itu bergantian klub yang aku idolai dianggap oleh sebagian oknum ditujukan kepada aku. Pernah aku bahas klub dari Timor Leste, Lalenok, itu disebut juga aku pendukung dari Lalenok. Bahas Selangor, disebutlah aku pendukung dari tim itu. Ini kembali ke mindset tadi. Oke, semoga bermanfaat lewat video ini, teman-teman. Bye.